الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Muntaqa As-Sahih, hadis-hadis pilihan, dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-18. Faqala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aturidu, apakah engkau ingin antakuna, bahwasanya engkau menjadi fattanan, pembikin fitnah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz bin Jabal. Idza sallaita, apabila engkau salat bin nasi, mengimami para manusia, faqra, maka bacalah bisyamsi wa duhaha, surat wasyamsi, wasabbih isma rabbikal a'la, atau surat al-a'la, wal laili idza yaghsha, atau surat al-lail, waqra' bismi rabbik, atau surat Al-Alaq. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa seorang imam tidak boleh mengimami salat jamaah dengan bacaan yang sangat panjang sampai memberatkan kepada para jamaah. Maka dalam kasus ini Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang ulama dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia hafal banyak surat, dan dia pada suatu malam salat isya mengimami surat Al-Baqarah. Dan biasanya zaman dulu kalau sudah membaca surat maka itu diselesaikan sampai akhir. Nah, sehingga begitu Mu'adz membaca surat Al-Baqarah, salah satu makmumnya menyangka ini pasti sampai selesai nih. Akhirnya dia mundur kemudian salat sendiri, Pak. Nah, begitu dia salat sendiri, Mu'adz ini marah-marah. Dia mengatakan itu orang munafik yang tidak mau ikut salat jamaah. Dikatakan munafik, dia enggak terima. Dia lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal salatnya terlalu panjang. Saya mundur, enggak kuat. Maka Rasulullah marah kepada Mu'adz, bukan kepada orang tadi. Rasulullah mengatakan, apakah kamu ingin untuk menjadi pembuat fitnah, wahai Mu'adz? Di sini diterjemahkan pembuat onar, ya, untuk mempermudah terjemah saja. Sebenarnya pembuat fitnah di sini yang dimaksud fitnah adalah memfitnah orang, yaitu menyebabkan orang melakukan kemaksiatan. Kemaksiatannya apa? Kemaksiatannya meninggalkan salat jamaah. Jadi gara-gara kamu ada orang yang tidak salat jamaah. Padahal tidak salat jamaah itu termasuk perbuatan maksiat apabila tidak ada uzurnya. Nah, maka maksudnya Rasul adalah jangan sampai terlalu panjang sholatnya sehingga jamaah tidak kuat untuk mengikutinya. Maka seperti yang dibaca oleh imam kita tadi sangat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat-surat pendek, ya, tidak terlalu panjang sehingga tidak ada yang mengeluh dari kalangan orang-orang tua yang hadir. Maka di sini Nabi sebutkan 4, Pak. 1 surat Wasyamsi, 2 surat Al-A'la, 3 surat Al-Lail, 4 surat Iqra atau surat Al-Alaq. Nah, ini semuanya surat-surat yang tidak panjang. Surat-surat Al-Quran itu bisa dibagi 4. Ada yang sangat panjang, itu 7 surat yang pertama disebut Sab'ul Tiwal. Ada surat-surat yang sekitar 100 ayat lebih disebut Mi'in. Ada surat-surat yang di bawah 100 itu disebut Mathani. Kemudian ada surat-surat pendek, nah itu dari surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Nah, dari surat-surat pendek ini disebut mufassal, itu masih dibagi 3 lagi. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Nah, contoh yang sedang adalah Wasyamsi, ini sedang, Al-A'la ini sedang, Al-Lail ini sedang, Iqra ini sedang. Contoh yang pendek misalnya Ad-Duha, An-Nas, dan yang lain-lain. Contoh yang panjang misalnya Al-Hujurat, Qaf, An-Najm, Al-Waqi'ah, dan yang lain-lain. Nah, maka biasanya untuk surat-surat mufassal yang pendek tadi oleh Nabi dibagi 3. Untuk salat maghrib itu dipilih yang pendek-pendek, untuk yang isya itu dipilih yang sedang-sedang, untuk yang subuh itu dipilih yang panjang-panjang.
Maka beliau salat subuh kadang-kadang mengimami satu surat panjang yaitu surat Tabarok, atau satu surat panjang yaitu surat Al-Waqi'ah dan sebagainya. Itu adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dari hadis ini kita ambil dua pelajaran, Pak. Pelajaran yang pertama, bahwasanya kita boleh marah apabila marahnya itu pada tempatnya. Di sini Rasulullah marah kepada Mu'adz. Ini marahnya pada tempatnya, Pak. Adapun marah yang tidak pada tempatnya, misalnya seseorang marah kemudian membanting gelas. Ini apa salahnya gelas? Marah kemudian menendang laptop, akhirnya laptopnya pecah, apa salahnya laptop? Menjita anaknya sampai keluar darahnya, apa salahnya kepala anaknya? Ya. Nah, maka ini adalah marah yang tidak tepat. Tapi ini marah yang dilakukan Nabi di sini adalah marah yang tepat. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya di sini Nabi mengajari Mu'adz bin Jabal bagaimana cara menjadi imam yang baik. Nah, Mu'adz bin Jabal ini sebenarnya termasuk ulama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu itu beliau khilaf. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, ini fadilahnya Mu'adz. Innal ulama, sesungguhnya para ulama, idza hadaru rabbahum, apabila besok datang kepada Allah, yaitu di hari akhirat, di kiamat, di hari akhir, karena Mu'adz bin Jabal adalah Mu'adz bin Jabal yang mengimami yang panjang tadi. Baina aidihim, di depan para ulama, ratwatan bihajarin, sejauh satu lemparan batu. Jadi di akhirat kelak, orang itu datangnya rombongan, Pak. Ada rombongan para ulama, ada rombongan para syuhada, ada rombongan para koruptor, ada rombongan para pendusta, pembohong, dan sebagainya. Nah, itu yang rombongan ulama dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal. Ini rombongan ulama, satu lemparan batu di depannya adalah Mu'adz bin Jabal. Berarti pemimpinnya para ulama. Nah, pertanyaannya, kenapa Mu'adz bin Jabal ini menjadi pemimpin para ulama? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, wa a'lamuhum bil halali wal harami Mu'adz bin Jabal. Yang paling alim terhadap halal dan haram itu adalah sahabatku Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, berarti orang yang paling alim itu adalah orang yang paling paham mana halal, mana haram, mana boleh, maka mana tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai orang yang paling alim. Ini hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya nomor 19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha, taqwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada." Ini nasihat pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Ini nasihat yang kedua. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Ini nasihat yang ketiga. Tiga nasihat ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menggambarkan bahwa kebaikan itu dibagi tiga bagian atau tiga macam. Kebaikan yang pertama adalah kebaikan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan ittaqillah, takwalah kepada Allah, ini kebaikan yang berkaitan dengan Allah. Yang kedua adalah kebaikan yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Maka di sini beliau mengatakan atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hapus keburukan dengan kebaikan. Kebaikan yang ketiga adalah yang berkaitan dengan orang lain. Maka di sini beliau mengatakan khaliqin nas, bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Karena itu hadis ini bisa kita sebut sebagai hadis sapu jagat. Karena mengumpulkan tiga macam kebaikan sekaligus. Kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan kepada sesama makhluk. Nah, yang pertama, kebaikan kepada Allah, takwalah kepada Allah. Takwa itu definisinya apa? Definisinya dua. Yang pertama adalah fi'lu al-awamir, melakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah tarku az-zawajir, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa, Pak. Karena kewajiban kita ada dua macam dalam Islam ini. Ada perintah, ada larangan. Yang perintah harus dilakukan, yang larangan harus ditinggalkan. Nah, itu inti kewajiban dalam Islam. Maka yang perintah-perintah kita lakukan, fi'lul awamir, yang larangan-larangan kita tinggalkan, tarkuz zawajir, itulah yang disebut dengan nama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ayat yang semua kita insya Allah sudah hafal, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Hujurat ayat 13. Jadi yang paling mulia bukan yang bicara seperti saya ini, bukan, Pak. Bisa jadi yang bicara kalah mulia dengan yang mendengarkan. Kenapa? Karena bicara tapi tidak takwa. Apa gunanya? Ilmu banyak di otak tapi enggak diikuti ilmunya, tidak bertakwa. Apa gunanya? Ya. Maka yang paling penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Meskipun Anda tidak pernah bicara di depan orang sama sekali seperti ini, tapi kalau bertakwa kepada Allah, itulah yang nomor satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang banyak bicara tapi tidak melakukan ilmunya, maka justru itu sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian nasihat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapus. Kenapa Nabi mengatakan menghapus? Karena perbuatan buruk yang kita lakukan atau maksiat itu menyebabkan ada titik hitam dalam hati kita, Pak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, nuqtatun sauda. Rasulullah bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan satu dosa, nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, di titik pada hatinya titik hitam. Kalau dia mencabut dari perbuatan dosa tadi, istighfar, tobat, maka jernih lagi hatinya. Kalau dia melakukan lagi, maka ditambah titiknya sampai menyeluruhi seluruh hatinya, menutupi seluruh hatinya. Itulah ran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim, menutupi hati mereka tingkah-tingkah maksiat yang mereka lakukan. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka di sini Nabi mengatakan tamku, dihapus dengan kebaikan. Tetapi ini adalah khusus dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatan nasuha. Misalnya seseorang makan riba, makan gaji dari riba, kemudian sholat 5 waktu, ya tetap dosanya ada, Pak. Supaya dosanya terhapus bagaimana? Berhenti dari riba. Jangan kerja dengan gaji riba. Keluar, cari kerja yang halal. Kemudian keluar. Kalau sudah dapat, ya, maka itu berarti dia meninggalkan maksiat riba tadi. Tapi kalau dosa-dosa kecil, nah ini bisa dihapus dengan amal-amal soleh. Di sini Nabi mengatakan, iringilah kejelekan dengan kebaikan. Tidak disebutkan kejelekannya apa, kebaikannya apa. Tetapi para ulama mengatakan, paling bagus kalau kita berbuat jelek dengan mata, maka diiringi kebaikan dengan mata. Kalau kita berbuat jelek dengan tangan, maka diiringi kebaikan dengan tangan juga. Misalnya mata melihat maksiat, nah habis itu kita istighfar, kita ambil mushaf Quran, kita melihat huruf-huruf ayat Quran dan kita baca. Nah, ini berarti apa? Mengiringi keburukan mata dengan kebaikan mata. Ini perkataan para ulama seperti ini ada dasarnya, Pak. Dasarnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, bahwasanya man halafa minkum, barang siapa yang bersumpah di antara kalian mengatakan dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, maka hendaklah dia iringi dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, jadi mulut dibalas mulut. Dan barang siapa yang berkata kepada sahabatnya, ayo ke sini, judi dengan saya, maka hendaklah dia bersedekah dengan sesuatu dari hartanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Uqamirka itu taruhan atau judi. Taruhan termasuk judi. Nah, maka taruhan atau judi meskipun baru diucapkan, belum dilakukan, tapi itu berkaitan dengan harta, maka diiringi dengan kebaikan harta, yaitu bersedekah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah dasarnya para ulama yang mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan itu diiringi yang semisal. Tetapi seandainya tidak semisal, nggak apa-apa, Pak. Seandainya kita sudah berbuat buruk dengan mata, kemudian kita bersedekah 50.000 dan kita berjanji, nanti kalau mata saya lagi maksiat lagi, saya akan keluar 50.000 lagi. Setiap satu maksiat mata 50.000. Akhirnya karena cinta dengan duit nggak jadi maksiat, ya, karena apa? Eman-eman kalau dia keluarkan duit 50. Nah, misalnya begitu, itu nggak ada masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Saya punya guru dari
daerah mana itu namanya, barat sana saya lupa nama kotanya. Beliau itu mengatakan bahwasanya kebaikan akhlak yang baik itu dibagi 3. Ada akhlakul hasanah, akhlak yang baik. Ada akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada akhlakul azimah, akhlak yang agung. Yang mengatakan ini adalah Kiai Mukhlisun. Kiai Mukhlisun mengatakan akhlak yang baik dibagi 3. Kalau disebut hasanah, akhlak yang baik itu hanya baik yang biasa. Kalau disebut karimah, mulia, itu adalah akhlak yang baik level di atasnya lagi. Kalau disebut azimah, yang agung, itu adalah level paling tinggi. Kemudian beliau ngasih contoh, Pak. Ada orang ngasih hadiah kita, kita balas hadiah. Nah, itu berarti akhlakul hasanah. Kebaikan dibalas kebaikan. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, malah kita balas keburukan, nah itu berarti nggak punya akhlak yang baik. Kemudian yang karimah, yang mulia. Contohnya adalah ada orang berbuat jelek kepada kita, malah kita balas dengan kebaikan. Ada orang menuduh kita, malah kita tersenyum, mengatakan, mudah-mudahan Anda diampuni oleh Allah, sebagaimana saya juga suka diampuni oleh Allah. Nah, kita tidak membalas tuduhan dengan kemarahan atau dengan doa yang jelek atau dengan doa laknat, tapi malah kita balas dengan doa kebaikan. Ini namanya akhlak karimah. Kalau akhlak azimah, itu kata beliau adalah kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, maka kita sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada dia. Itu akhlak azimah. Maka diceritakan, meskipun ceritanya tidak ada sanadnya yang sahih, Nabi melewati satu kampung, di situ milik rumah orang Yahudi, setiap lewat dilempari kotoran oleh Yahudi. Suatu hari lewat, tidak ada yang melempari. Maka beliau cari, ini siapa orang yang sukanya melempari, hari ini kok nggak melempar. Ternyata dia sakit, dijenguk, didoakan, akhirnya langsung masuk Islam. Ceritanya itu sanadnya tidak ada yang sahih, tetapi bisa kita ambil pelajaran darinya, dan itulah sebabnya Allah mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau sungguh berada di atas akhlak yang agung. Ini surat Al-Qalam ayat 4. Jadi Allah tidak mengatakan khuluqin hasan, tidak mengatakan khuluqin karim, tapi khuluqin azim. Kenapa? Karena akhlak Nabi tingkatnya paling tinggi. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita memiliki akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibnul Mubarak. Dia ditanya, wahai Ibnu Mubarak, akhlak yang baik itu kalau mau diringkas bagaimana penjelasannya? Maka beliau mengatakan kalau mau diringkas 3. Yang pertama adalah badlun nada. Yang kedua adalah kaful ada. Yang ketiga adalah tarkul ghadab. Akhlak yang baik itu kalau mau diringkas, yang pertama adalah badlun nada. Menyerahkan, mengerahkan kebaikan kita kepada orang lain. Ada kesempatan apapun kita berbuat kepada orang lain, kita berbuat baik. Ada orang barangnya jatuh di tengah jalan. Nah, kalau kita bisa berhenti, membantu dulu, berhenti, bantu dulu. Ada orang butuh duit, kita ada duit di kantong, nah, maka kita pinjami. Dia butuh pinjaman, kita pinjami. Ya, itu berarti badlun nada. Yang kedua adalah kaful ada, menahan dari gangguan. Jangan melakukan apapun yang bisa menjadi gangguan untuk orang lain. Termasuk masalah parkir, Pak. Karena ada sebagian orang parkir mobil di depan rumahnya, padahal jalannya jalan sempit. Kalau dia taruh mobil di depan rumahnya, tetangga-tetangga yang lain nggak bisa lewat, mobilnya nggak bisa masuk. Nah, itu berarti mengganggu tetangga, nggak boleh. Kalau mau beli mobil, pikir dulu rumahnya ada tempat untuk mobil atau tidak. Kalau tidak ada tempat, bagaimana caranya supaya tidak mengganggu jalan keluar tetangga-tetangga yang lain kalau memang jalannya sempit. Nah, itu berarti kaful adza. Yang ketiga adalah tarkul ghadab, meninggalkan marah. Jangan mudah marah. Mari kita berusaha supaya bisa kaful adza, menahan gangguan, badlun nada, mengerahkan semua kebaikan kita, dan tarkul ghadab, meninggalkan marah. Kalau bisa semuanya dikumpulkan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ke-20. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharim." Jauhilah perkara-perkara yang haram, takun a'badan nas.
kamu akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Wardo dan ridolah bima qasamallah, dengan apa yang Allah bagi laka untuk kamu, Allah beri untuk kamu. Takun agnan nas, kamu menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarik, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mukminan, kamu menjadi orang yang beriman sempurna. Wa ahibbalin nasi, dan cintailah untuk manusia ma tuhibbu li nafsik, apapun kebaikan yang kamu cintai untuk dirimu. Takun muslima, kamu menjadi muslim yang sempurna. Wala tukthirid dhahik, jangan perbanyak tertawa. Fa inna kathratat dhahik, karena banyak tertawa, tumitul qalb, mematikan hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau kumpulkan 5 nasihat yang indah-indah. Sehingga hadis ini pun boleh saja kita sebut sebagai hadis satu jagat, karena semua kebaikan sudah dikumpulkan dalam satu hadis ini. 5 kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya adalah perkara-perkara yang penting. Yang pertama, menghindari maksiat-maksiat. Itulah yang disebut orang yang paling ahli ibadah. Jadi definisi paling ahli ibadah itu bukan yang paling banyak tahajud, paling banyak tilawah Quran, paling banyak sedekah, paling banyak sholat sunnah. Bukan, Pak. Itu kan definisi kita kan. Wah, ini ahli ibadah karena dia tahajudnya dari jam 1 sampai jam 4. Itu definisi kita, Pak. Definisi Nabi enggak begitu. Yang paling ahli ibadah itu adalah yang ittaqil maharim, meninggalkan yang haram. Jadi meskipun ahli tahajud, tapi kalau paginya kemudian melakukan yang haram, itu bukan ahli ibadah. Meskipun 1 hari 10 juz, tapi kalau masih rutin suka melakukan yang haram, berarti bukan ahli ibadah. Tapi ada orang, Pak, baca Qur'annya dikit, salat tahajudnya juga sebentar, sedekahnya ya sesuai kemampuan sedikit, dia bukan orang kaya, tetapi dia keharaman dia tinggalkan. Mata, telinga, mulut, tangan semua dijaga. Nah, itu berarti orang yang ahli ibadah. Jadi definisi kita dengan definisi Allah berbeda. Definisi Allah seperti ini. Kemudian nasihat yang kedua, kalau kita ridho dengan apapun yang Allah bagi untuk kita, berarti kita orang yang paling kaya. Nah, jadi definisi paling kaya itu bukan yang paling banyak gajinya atau duitnya. Mungkin ada orang gajinya 1 hari juta-jutaan, tetapi dia masih merasa belum puas dengan gaji tersebut, masih korupsi, padahal tahu rakyat pada miskin-miskin, tapi malah dikorupsi miliaran dari MBG dan sebagainya misalnya. Nah, itu berarti bukan orang yang paling kaya. Buktinya masih geragas, masih rakus, masih ngambil yang haram. Orang yang paling kaya itu adalah orang yang ridho, qanaah dengan apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud kaya di sini adalah kaya hakiki, dan kaya hakiki itu adalah kaya hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ghinan nafsi. Beliau mengatakan, laisal ghina, kaya yang hakiki bukanlah an kathratil aradi, banyaknya duit, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya yang hakiki adalah kaya hati. Hadis muttafaqun alaih. Kaya hati itu gimana? Ya tadi, merasa cukup, merasa qanaah. Jadi melihat apa yang Allah berikan itu sudah Masya Allah. Sudah. Caranya gimana supaya kita bisa qanaah, Pak? Melihat kepada yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita bawa mobil, tapi mobilnya tidak bagus, nah, lihatlah kepada yang bawa motor. Kalau kita bawa motor, maka kita lihat kepada yang pakai sepeda ontel. Nah, selalu kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melihatnya kepada yang paling atas, lebih atas lagi, ya, tidak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kita bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang lebih rendah daripada kalian. Jangan melihat kepada yang lebih atas daripada kalian. Itulah lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim sahih. Maka saya pernah mendengar seorang penceramah mengatakan,
Kalau kamu pengen menjadi orang kaya mendadak, caranya gampang, kata beliau. Bagaimana Pak Yai? Nah, beliau mengatakan, kamu bawa HP, kemudian duduk di tengah-tengah orang-orang miskin yang nggak punya rumah. Kamu paling kaya. Kok bisa? Karena di tanganmu HP, di tangan mereka tempe, kata beliau. Orang-orang miskin yang nggak punya HP zaman itu, ya. Zaman itu HP masih langka. Orang. Baik, kemudian nasihat yang ketiga, beliau mengatakan berbuat baiklah kepada tetangga kamu, kamu menjadi orang mukmin yang sempurna. Nah, berarti orang iman yang sempurna salah satu tandanya adalah berbuat baik kepada tetangga. Kalau dia ahli sholat ke masjid, selalu shaf yang pertama, nggak pernah telat sama sekali. Jam 3 selalu bangun tahajud, selalu membaca Quran khatam 1 hari 1 juz. Tapi kepada tetangga tidak nyaman, tidak mengganggu kepada tetangga. Itu bukan mukmin yang sempurna. Maka hadis ini menunjukkan bahwa hak tetangga sangat besar. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fi halilati jarik." Beliau bersabda, bahwasanya seseorang yang mencuri dari 10 rumah orang lain, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri dari rumah tetangga satu saja. La ayyazniyar rajul, seseorang berzina dengan 10 wanita, lebih ringan dosanya daripada berzina dengan satu saja istri tetangga. Mencuri dari 10 rumah, lebih ringan dosanya daripada mencuri dari satu rumah tetangga. Hadis riwayat Ahmad. Derajatnya sahih. Nah, berarti 1 banding 10 minimal. Maka hak tetangga sangat besar. Hak tetangga seperti hak 10 orang yang lain yang bukan tetangga. Sehingga hati-hati betul kita harus bersikap kepada tetangga kita. Hati-hati jangan sampai mengganggu. Kemudian nasihat yang keempat, beliau mengatakan, cintailah untuk manusia, kebaikan apapun yang kamu cintai untuk dirimu, maka kamu berarti muslim yang sempurna. Kalau kita tidak suka untuk diejek, maka jangan mengejek kepada orang lain. Tidak suka untuk diganggu atau dikageti, jangan ganggu, jangan ngageti kepada orang lain. Kadang-kadang naik motor kita bisa ngageti orang lain, Pak. Ada orang nyebrang, kemudian kita merasa terganggu dengan orang nyebrang tadi, kita tiba-tiba kita bel dengan ya, suara yang sangat keras. Nah, orang yang dibel kaget sampai mau jatuh dari motornya. Nah, itu mengganggu seperti itu. Kalau kita nggak suka dibegitukan, maka tidak usah begitu ya. Bel yang wajar saja ya. Satu kali sudah cukup ya sudah cukup. Kemudian yang terakhir di sini Nabi katakan, jangan banyak ketawa karena banyak ketawa mematikan hati. Jadi hati itu bisa mati. Maka para ulama katakan hati dibagi 3. Ada hati yang mati, berarti sudah nggak ada kehidupan. Ada hati yang hidup, berarti sebaliknya. Ada hati yang sakit, hidup tapi sakit. Nah, bisa dibagi juga sehat, sakit, mati. Nah, maka jangan sampai memperbanyak ketawa sementara tidak ada sebabnya. Itu hanya menyebabkan apa? Hati kita menjadi mati. Karena itu melihat lawak-lawak, ya, film-film lawak itu semestinya tidak usah kita lakukan. Kalau yang melakukan adalah orang-orang yang tidak pernah hadir pengajian seperti ini, ya mungkin harap dimaklumi. Tapi orang-orang yang hadir pengajian seperti ini semestinya yang dilihat adalah yang baik-baik, bukan sesuatu yang sia-sia seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-21. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu, hindarilah, waspadailah al-mala'in, penyebab-penyebab laknat as-salas yang 3. Yang pertama adalah al-baras, buang hajat fil mawarid, pada tempat-tempat air. Yang kedua adalah qari'atit thariq, buang hajat di tengah jalan. Yang ketiga adalah wadzil, buang hajat pada tempat naungan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk bijaksana. Bijaksana itu apa? Bijaksana menurut para ulama adalah wad'u syai' fi mahallih, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Ini namanya bijaksana, Pak. Maka tidak bijaksana kalau seseorang itu buang hajat di tempat-tempat yang mengganggu orang. Di sini beliau sebutkan 3.
mawarid, tempat air. Tempat air misalnya kolam renang. Kemudian kita malah sambil renang sambil pipis, itu nggak boleh begitu. Itu mengganggu orang lain. Memangnya teman kita yang renang, sekalau mengetahui kita pipis di kolam renang, apakah senang? Pasti nggak senang. Itu mengganggu. Maka jangan begitu. Yang kedua adalah di tengah jalan, pipis di situ atau BAB di situ. Akhirnya orang yang lewat terganggu. Ya. Lewat enak-enak, tiba-tiba tercium bau yang tidak nyaman atau menginjak sesuatu yang najis. Nah, ini berarti mengganggu, tidak boleh. Termasuk juga dalam Islam, dalam fikih salat Id, para ulama mengatakan tidak diperbolehkan atau hukumnya adalah bisa haram apabila kita melakukan salat Id sampai menutup jalan raya. Kalau jalan kampung, insya Allah nggak masalah, Pak. Karena jalan kampung masih banyak solusi yang lain. Tapi kalau jalan raya ditutup, bagaimana itu? Mengganggu banyak orang. Sehingga orang yang ingin pada jalan raya tersebut, dia harus mencari jalan lain yang lebih jauh lagi, mengganggu. Nah, seperti itu di dalam Islam dilarang. Kemudian yang ketiga adalah wadzil, pada naungan. Nah, naungan misalnya di bawah pohon. Ada orang enak-enak bernaung di bawah pohon, tiba-tiba tangannya menyentuh tai. Nah, ternyata ada orang ngengek di situ. Nah, ini mengganggu, tidak boleh. Apapun yang bersifat mengganggu, ini disebut sebagai al-mala'in, penyebab laknat, karena orang yang terganggu akan mendoakan laknat kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu ringkasnya hadis ini isinya dua. Yang pertama, letakkan segala sesuatu pada tempatnya, itulah bijaksana. Yang kedua adalah jangan mengganggu kepada orang lain dengan gangguan apapun juga, termasuk mengganggu orang-orang yang lewat pada jalan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis yang ke-22. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu, waspadailah da'watal mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa in kana kafiran, meskipun dia orang yang kafir, tetap mustajab doanya. Fa innahu, karena sesungguhnya laisa dunaha, tidak ada di atas atau di bawahnya doa tadi hijabun tirai." Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang terzalimi mustajab meskipun kafir. Padahal hukum asalnya orang kafir itu doanya tidak terkabul, Pak, pada asalnya. Tapi kalau dia terzalimi, maka doanya bisa terkabul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Tidaklah doanya orang-orang kafir itu kecuali sia-sia belaka. Ini hukum asalnya. Dan memang ayat ini sebenarnya asalnya bicara tentang kondisi orang-orang kafir di akhirat. Orang kafir di akhirat mau berdoa apapun nggak bisa terkabul. Sudah masuk neraka kemudian berdoa, "Ya Allah, kasih istirahat 1 hari," nggak bisa. 1 jam nggak bisa. Keluarkan dari neraka, nggak mungkin. Karena doanya sia-sia. Tapi doanya orang-orang kafir di dunia, apabila dia itu terzalimi, maka masih bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita ambil pelajaran berarti berbuat dolim itu perkara yang besar. Sampai-sampai orang yang terzalimi itu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia kafir tetap dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbuatan dolim adalah perbuatan yang sangat besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu hadis yang qudsi, yaitu hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalam Allah taala. Qala Allah taala, Allah taala berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah haramkan perbuatan zalim kepada diri sendiri, kepada diriku sendiri. Berarti saya tidak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan saya jadikan kezaliman itu haram sesama kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim sahih. Dan zalim kepada orang lain ada 3 macam. Yang pertama, zalim kepada fisik, membunuh, memukul, dan sebagainya. Yang kedua, zalim kepada harta, ngemplang, utang, dan sebagainya. Yang ketiga adalah zalim kepada kehormatan, menuduh, mengejek, dan sebagainya. Nah, maka 3-tiganya ini semuanya adalah perbuatan zalim yang hukumnya adalah haram. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Dan perbuatan zalim itu diancam oleh Nabi akan dibalas di dunia sebelum akhirat. Beliau mengatakan babani, ada dua pintu muajjalan yang disegerakan, uqubatuhuma, hukumannya fit dunya, di dunia sebelum di akhirat. Yang pertama al-baghyu, zalim. Yang kedua wal uququ, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, maka berhati-hati kita kepada orang tua kita. Jangan sampai berkata kasar, ini termasuk durhaka sehingga bisa mendapatkan hukuman setimpal di dunia sebelum akhirat. Akhirat pasti, dunianya pun juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konon di Indonesia, konon bisa benar bisa salah. Ada batu yang seperti sujud kemudian mengeluarkan mata air. Itu adalah manusia yang durhaka kepada orang tuanya, diubah bentuknya oleh Allah jadi batu kemudian nangis terus. Ya bisa jadi bisa benar. Ini buktinya bahwasanya durhaka kepada orang tua dibalas langsung oleh Allah di dunia. Demikian juga zalim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini dikatakan doanya orang kafir yang terzalimi itu tidak tertutup hijab. Apa maksudnya tidak tertutup hijab? Jadi begini, Pak. Doa kita itu naik ke langit. Kalau terhijab berarti enggak sampai kepada Allah. Kalau tidak terhijab berarti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksudnya doanya orang kafir terzalimi naik sampai kepada Allah. Berarti Allah akan mengabulkan doanya. Kalau terhijab, enggak dikabulkan. Maka kata-kata terhijab ini mengandung makna bahwa doa naik ke langit. Dan bahwasanya doa naik ke langit, itu kita temukan dalilnya dalam Al-Quran. Mungkin bisa ditafsirkan oleh Ustadz Eko nanti pada majelis beliau. Yaitu pada surat Fatir ayat 10. Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah naiklah ucapan yang baik. Doa itu termasuk ucapan yang baik karena Allah suka dengan doa. Nah, maka doa kita itu naik ke langit. Naik kalau tidak ada hijabnya berarti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-du'a mahjubun 'anillah. Doa itu akan terhijab dari Allah hatta yusalliya atau hatta yusalla ala Muhammadin wa ahli baitih. Sampai orang yang berdoa membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitnya. Tapi kata ahli baitnya ini dhaif ya. Adapun yang sahih, kullu du'ain, setiap doa mahjubun, terhalang, terhijab sampai dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Dailami dalam Firdaus, derajatnya hasan. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita pelajari bagaimana caranya doa kita tidak terhijab, bagaimana caranya doa kita langsung sampai kepada Allah sehingga doa kita cepat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah baca pujian kepada Allah sebelum doa, baca salawat sebelum doa, kemudian juga makan yang halal, jangan sampai makan yang haram. Demikian juga pilih waktu-waktu yang mustajab seperti antara adzan dan qomat dan sebagainya. Ini adalah penyebab doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah beberapa hadis yang sudah kita baca pada majelis kita kali ini. Sudah beberapa hadis yang kita baca, saya ringkas lagi. Yang pertama, imam jangan baca panjang-panjang sampai memberatkan jamaah. Yang kedua, Nabi menyuruh 3 kebaikan sekaligus, kebaikan kepada Allah, kebaikan kepada diri, dan kebaikan kepada sesama manusia. Yang ketiga, bahwasanya orang yang ahli ibadah hakikatnya adalah yang paling bisa meninggalkan maksiat. Kemudian kita dilarang untuk buang hajat yang mengganggu orang sehingga mereka mendoakan laknat kepada kita. Dan yang terakhir adalah doanya orang yang terzalimi meskipun kafir dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, dan masih ada sisa waktu sekitar 5 menit. Kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema atau secara bebas dipersilahkan.